Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membawakan materi ini sebenarnya untuk mata kuliah machine learning. Tapi dalam machine learning itu ada data mining ya. Nah, ini sebagai pertemuan pertama untuk mata kuliah data mining di semester 7 ya. Nah, ketika saya memulai perkuliahan itu seringkali ada mahasiswa yang konsultasi dengan saya sebagai dosen PA. Nah, itu kadang mereka bilang bahwa mereka selalu berjanji 99% berjanji bahwa semester depan itu akan selalu lebih baik daripada semester kemarin. Namun setelah saya lihat datanya, ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka janjikan ya. Nah, informasi yang mereka sampaikan itu yang akan jadi pokok utama kita pada perkuliahan ini. Nah, informasi itu adalah data ya. Data ini kemudian saya kumpulkan sehingga saya berkesimpulan bahwa 99% mahasiswa selalu berjanji semester depan selalu lebih baik dari semester. Nah, ketika di perkuliahan atau di proses penasihat akademik itu data yang kita kumpulkan itu informasi sehingga saya dapat kesimpulan 99% itu adalah data yang cuma sedikit ya. Nah, yang akan jadi masalah kita adalah bagaimana jika kita punya data yang ribuan, ratusan ribuan, atau bahkan jutaan, miliaran ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini ya. Nah, ini adalah tujuan utama atau tujuan perkuliahan kita pada hari ini. Pada kesempatan ini yaitu apa dan mengapa data mining. Jadi Anda diharapkan dapat menjelaskan apa dan mengapa itu data mining, serta peran utamanya dan metode-metode yang ada dalam data mining. Berikutnya adalah sejarah dan penerapan data mining. Itu akan jadi tujuan kita ya. Nah, jadi manusia itu secara umumnya seperti contoh yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya memproduksi data ya. Informasi mahasiswa itu adalah data ya. Dan kita memproduksinya hampir setiap hari, setiap detik, milidetik bahkan ya. Ada beragam jumlahnya. Kalau punya saya itu kan PA saya kan masih sedikit ya, hanya sekitar 12-an orang ya. Tapi ada yang ukurannya yang sangat besar ya. Contohnya di bidang astronomi ya, bintang, bisnis ya, Anda melihat pergerakan harga saham bisa per hari, per bulan dan seterusnya. Kemudian ada di bidang kedokteran ya, rekam medis ya, si ini sakit A gejalanya ini, si B sakit ini gejalanya ini. Nah, dari situ ada pengetahuan yang bisa kita peroleh ya. Nah, kalau yang laki-laki ada sepak bola ya, kita bisa tahu ya, si Ronaldo itu berapa persen menendang dengan kaki kanan dan berapa persen menendang dengan kaki kiri dan kepalanya ya, atau pergerakannya lebih banyak di sisi kiri atau di sisi kanan. Nah, itu penting bagi pelatih untuk menganalisis ya, sehingga strategi sepak bolanya itu lebih mantap lagi ya. Begitu juga dengan cuaca. Nah, yang tadi itu dia di dunia nyata ya. Bagaimana jika dia di dunia ini, dunia maya ya? Dalam 1 menit, Anda bayangkan ini, di sini ada, coba ya,
Di sini ada data Facebook ya. Dalam 1 menit itu ada 41.000 post setiap detiknya ya, setiap detik ya. Dalam 1 menit ada 1,8 miliar like ya, dan 350 GB data. Begitu juga misalkan di mana, di email. Oh, ternyata dalam 1 menit ada 204 miliar email yang terkirim. Di Instagram ada 3.600 terkirim. Nah, kalau di dunia maya, apa sih gunanya di dunia maya? Manfaatnya buat mereka apa? Nah, contohnya ini Facebook. Facebook ini kan sebenarnya adalah perusahaan iklan kan. Mereka memproduksi iklan. Nah, salah satu lahan mereka itu adalah iklan. Iklan ini nanti akan mereka kumpulkan dari data-data yang sudah ada ya. Anda perhatikan, coba Anda perhatikan ketika kalian status di Facebook tentang saya ingin traveling ya, maka Anda tunggu beberapa menit kemudian akan ada sponsor traveling yang akan masuk ke Facebook Anda kalau Anda scroll terus. Begitu juga dengan TikTok ya, sama halnya dengan YouTube. Kalau Anda sering menonton YouTube traveling, video-video traveling, maka yang akan muncul di YouTube Anda itu iklannya adalah iklan traveling ya. Itu salah satu manfaat. Oke, kita break sejenak. Oke, mohon maaf tadi ada terpotong sedikit karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, ini saya mengutip dari Naismith ya, tahun sudah lama ya, 88. We are drowning in the data but starving for knowledge. Jadi kita itu sebenarnya kebanjiran data ya. Data ini sudah sangat banyak, tapi pengetahuan yang kita peroleh dari data tersebut itu masih sedikit ya. Nah, bagaimana kita mengubah data yang dari, kalau datanya time series atau apa itu beraturan ya, tapi ada data-data yang tidak beraturan, bagaimana kita mengubahnya? Nah, jadi dari data ini ya, nah dari data kita akan ubah dulu dari jadi informasi ya, kemudian dari informasi ini kemudian dia akan jadi knowledge ya. Nah, knowledge ini pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kita bisa melakukan estimasi dan prediksi, serta ada juga asosiasi. Nah, ini akan kita pelajari pada mata kuliah ini ya. Estimasi, prediksi, asosiasi, korelasi, kemudian decision support ya. Oke. Nah, ini ada contoh data pegawai. Ini data pegawai yang ada di Jakarta. Nah, ini datanya ya. Oh, si NIP begini dia datang sekian, NIP begini dia datang sekian. Ini data absensi kan, absensi sidik jari. Nah, dari data ini kemudian kita akan buat jadi sebuah informasi ya. Informasi apa yang kita bisa dapat dari data absen? Yaitu berapa masuk, berapa yang alfa, berapa yang cuti, dan berapa yang sakit, berapa yang terlambat ya. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya ya, bahwa ternyata di hari Senin dan Jumat itu lebih banyak yang alfa izin ya, sedangkan hari Senin itu ada jarang orang yang datang, yang pulang cepat ya. Nah, dari sini ini kan orang Jakarta itu kan ada istilahnya weekend ya. Jadi tidak seperti kita di Gorontalo. Kalau hari Minggu itu mereka justru memanfaatkannya dan baik, karena ya kesibukan lah ya. Senin sampai Kamis, Jumat itu kerja full ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata hari Senin itu kan sebelumnya hari Minggu, dan hari Jumat itu sesudahnya sudah masuk weekend, hari Sabtu ya.
Nah, ternyata potensi terlambat dan ketidakdisiplinan pegawai di situ. Nah, dari sini lahirlah sebuah kebijakan ya. Ternyata kita harus menata jam kerja karyawan ya, khusus untuk hari Senin dan Jumat. Jadi sini dia mengambil kesimpulan, hari Senin itu kita harus mulai jam 10 dan hari Jumat itu kita mulai kita akhiri jam 4 saja ya, jam 2 ya. Nah, kompensasinya adalah sisa jam kerja yang lain itu kita opor ke hari yang lain ya. Supaya mereka Senin tidak terlambat dan hari Jumat mereka tidak pulang cepat ya. Nah, jadi kira-kira langkah-langkahnya seperti ini. Dari awalnya hanya data absensi, data tidak beraturan dan tidak dimanfaatkan, kita bisa jadikan informasi, dan ternyata ada pola yang harus kita rubah, yaitu pola kebiasaan datang dan pulang pegawai, kemudian kebijakan penataan jam kerjanya. Nah, yang itu yang akan jadi pokok mata kuliah kita pada paginya. Sesuai namanya, ini data mining ya. Mining itu dia pertambangan ya, tambang. Data itu adalah ya data ya. Nah, seperti kita tahu kalau di pertambangan itu ketika kita mengolah emas itu tidak akan langsung kita menggali emas, tidak akan langsung jadi segi empat ya, kotak segi empat ya. Ada proses pengolahan sehingga emas itu penambangan emas yang awalnya hanya berupa butiran-butiran emas itu bisa kita olah menjadi emas batangan, emas dinar dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada nama lain dari data mining ya. Jadi nama lain data mining itu adalah knowledge discovery in database, sama data mining. Big data yang selama ini orang bilang big data ya itulah dia data mining ya. Business intelligence itu data mining juga ya. Pattern analysis itu juga data mining ya. Jadi konsepnya apa proses data mining itu ya? Awalnya hanya himpunan data, kemudian diolah dengan metode data mining, jadilah sebuah pengetahuan ya. Oke. Ini definisi saja ya. Data mining menurut Pak. Nah, ada puluhan ribu data mahasiswa di kampus UND yang itu diambil dari SIAT ya. Apakah kita pernah ubah jadi pengetahuan? Tidak ya. Seperti apa pengetahuan itu ya? Pengetahuan itu dia dalam bentuk rumus, pola, dan aturan ya. Nah, ini contoh ya. Ini tadi kita sudah bicara contoh data mining di berbagai bidang ya. Kita coba masuk dulu di daerah kampus ya. Nah, ini data kalian kurang lebih seperti ini yang ada di SIAT ya. Ada NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IPS, IPK. Dan kalau Anda lulus, misalkan data mahasiswa yang lulus itu ada dia lulus tepat waktu atau tidak ya. Itu bisa didapat di SIAT ya. Nah, dari data yang seperti ini kita bisa ubah menjadi informasi seperti ini ya. Nah, ini nanti mungkin kita akan pelajari sama-sama. Ini namanya adalah decision tree ya, pohon keputusan ya. Jadi awalnya status mas ini datanya seperti ini, kemudian kita buat jadi pohon keputusan seperti ini. Cara membacanya bagaimana? Jadi kalau status mahasiswa, ternyata setelah kita olah datanya, node utamanya itu, ini node utama itu yang di atas yang paling utama, artinya faktor yang paling mempengaruhi itu adalah status mahasiswa ya. Kalau status mahasiswanya itu mahasiswa, maka dia kita lihat IPS-nya ya.
Kalau IPS-nya kurang dari suatu nilai, maka IPS-nya lebih besar dari 2,280, maka potensinya untuk tepat waktu itu tinggi ya. Selebihnya kalau dia IPS-nya di bawah 2,260, dia terlambat, potensinya untuk terlambat. Nah, begitu juga jika mahasiswa bekerja, IPS-nya berapa? Nah, jadi cara membaca kita, mahasiswa bekerja IPS-nya berapa? 3,5 Pak. Oh, dia pasti akan tepat waktu. Nah, ini bermanfaat harusnya ya. Nah, ini ada juga data di pemilihan umum ya. Nah, kita bisa cek ini suaranya sah atau tidak ya. Nah, itu kita cari yang lebih ini. Ini semua adalah pohon keputusan ya. Kita bisa mendeteksi kasus pencucian uang ya. Dan sama, yang penting kita punya basic ininya ya, basic ilmunya tentang bagaimana mendeteksi tadi itu ya, pencucian uang. Karena ada istilah-istilah tentang ekonomi ya, gitu ya. Nah, ini profiling ya, kita bisa profiling ketika ada misalkan ya, ada penindakan kemudian ada pencegahan, kita bisa prediksi calon yang akan jadi tersangka koruptor ya, atribut apa. Nah, ini pengetahuannya jadi banyak yang bisa kita olah ya kalau kita punya data. Nah, ini profiling namanya, sama kita pakai decision tree. Ternyata setelah kita teliti, alat transportasinya itu yang mempengaruhi, yang paling mempengaruhi pada alat transportasinya mobil, motor ya. Jika diakumulasi dia lebih dari 567 miliar, maka KPK, kalau KPK akan menggunakan, KPK harus mulai incar dia ya, mulai lihat dia ini punya potensi untuk jadi koruptor ya, seperti itu. Nah, sama halnya ini namanya decision tree, ini masuk dalam klasifikasi ya, nanti kita akan pelajari. Nah, begitu juga klasterisasi ya, klaster mana yang daerah-daerah yang stabil keuangannya ya, stabil tingkat kemiskinannya, mana yang besar, mana yang ini ya. Nah, sini kita bisa lihat ininya. Nah, itu klaster ya. Kemudian ada yang namanya asosiasi. Nah, ini kita akan bahas setelah ini ya. Nah, jadi dalam kenyataannya yang kita punya saat ini itu adalah stupid apps ya. Siat itu masih bisa kita bilang dengan stupid apps ya, karena dia cuma menghimpun data ya, siat, sistem pemilu dan lain-lain. Nah, sudah saatnya kita mungkin beralih ke smart app ya. Jadi awalnya hanya siat, kita juga bisa turunkan dari sistem ke sistem prediksi kelulusan ya, dan seterusnya ya. Nah, kenapa ini data ini semakin hari semakin bertambah, tahun semakin banyak digunakannya? Ini karena efisiensi ya, makin cepat dan biayanya makin murah tentunya ya. Iya, biaya yang kita gunakan semakin murah, kita hanya butuh laptop, tidak butuh mesin apa-apa ya. Coba kita lihat perusahaan-perusahaan pengolah pengetahuan ya. Jadi mereka mengolah pengetahuan menjadi uang ya, money ya, mengolah data ini menjadi money ya, jadi uang. Uber ini adalah taksi ya, kalau Anda di luar negeri itu lebih terkenal Uber daripada Gojek tentunya ya. Oh, Uber itu adalah perusahaan taksi yang paling besar di dunia, tapi tidak punya kendaraan. Sekarang itu orang bikin perusahaan taksi, tapi tidak punya kendaraan. Google itu perusahaan iklan seperti saya katakan tadi, tapi mereka tidak punya konten ya. Iklan itu kan harus bikin konten dan segalanya ya. Tapi Google tidak.
mereka memanfaatkan konten orang lain. Airbnb ya, Airbnb ini kalau tidak salah seperti di sini itu kayak Airy Rooms ya, atau Red Doors ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola hotel, ya, tapi tidak punya hotelnya ya. Mereka ada hotel, perusahaan yang menerima pengunjung hotel, tapi tidak punya hotel ya. Nah, sama dengan Gojek ya. Nah, bagaimana proses data mining itu? Proses data mining itu secara umum adalah kita harus punya database-nya dulu ya. Database-nya ya semakin banyak semakin bagus ya. Database-nya terserah apa database-nya ya, mau paper, kertas, file, web, pokoknya ada datanya saja ya. Kemudian data ini kita bersihkan seperti mining ya, ketika kita mengolah emas itu datanya harus dibersihkan dulu ya. Tidak mungkin kita kasih PC ke orang yang ini emas kan, jadi datanya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian integrasi dan ada namanya nanti data warehouse. Setelah itu kita eksplorasi, kita buat summary-nya, statistical summary itu kayak mean, median, modus dan lain sebagainya. Kalau sudah kasih datanya, kemudian kita data mining, kita olah datanya, kemudian kalau kita buat visualisasinya dan jadi seorang decision maker ya. Nah, di dalam dunia kerja ini ada tupoksinya masing-masing ya. Kalau di Gorontalo mungkin belum bisa terbayang ya, tapi ketika kalian sudah berada di perusahaan yang cukup besar, itu ini dipakai. Jadi dibagi jadi 3 orang. Jadi ada 3 orang yang mengolah data mining nantinya kalau di perusahaan ya. Ada yang engineer, database engineer, jadi dia yang mengumpulkan data, yang memprocessing data dan seterusnya. Nah, potensi Anda itu ketika lepas dari atau lulus dari statistika ini ada di sini, data scientist ya. Anda akan jadi data scientist, salah satu profil lulusan kita ya. Nah, nanti tupoksi Anda di sini ya, mengolah data dan sebagainya. Kemudian ada bisnis analis, jadi setelah divisualisasikan datanya, kemudian dibuat jadi keputusan ya. Nah, ini yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini yang seperti saya katakan. Nah, ini orang-orang, oke, saya ulang dulu ya. Menjual nasi masih kasih laku nggak sekarang? Tidak laku ya. Sekarang sudah ada yang namanya Spotify ya. Nah, ini mereka membuat seperti ini ya, ada susunannya banyak ininya ya. Anda ada di sini nantinya ya. Jadi Spotify itu ada beberapa orang yang menyusunnya ya. Ada produk manajemen, jadi dia yang buat produknya, yang mengolah produknya. Ada software engineer yang mengolah softwarenya. Nah, nanti Anda ada di sini data scientist ya. Nanti posisi Anda akan di data scientist. Nah, apa saja yang harus kita pelajari ketika mempelajari data mining? Ya, nanti akan Anda belajar tentunya statistik, kemudian algoritma komputer, ya kan kita mengolah data yang banyak. Tentu kita harus membuat algoritma yang sesimpel mungkin dan cepat ya. Kemudian machine learning, kemudian database, dan pattern recognition atau pengenalan pola ya. Nah, sekarang kita masuk di peran utama data mining ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa peran data mining yang nantinya akan kalian
pelajari pada mata kuliah ini ya. Mulai dari estimasi, kemudian forecasting. Nah, ini biasa kita satukan estimasi, tapi beda ya, estimasi dan forecasting itu beda ya. Klasifikasi, kemudian clustering, dan asosiasi ya. Itu yang akan kita pelajari. Dan ini nanti pada perkuliahan ini kita akan lebih banyak ke prakteknya ya. Mungkin lebih banyak ke prakteknya ya, karena kita akan membuat klasifikasi dan forecasting secara real ya. Oke. Oh, ini iris udah dipakai tuh ya. Iris. Nah, ini kalau di orang statistik ini sudah biasa ya. Ada tipe data yang ada rasio, interval, ordinal. Saya sudah tidak akan menjelaskan ini ya. Nah, contoh yang estimasi itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada orang jualan pizza ya, pengantar pizza. Dia punya 1000 customer ya. Ada 1000 customer. Nah, dalam ini itu estimasi itu kita akan membuat model ya. Kita ingin tahu waktu tempuhnya ya, peramalan estimasi waktu tempuhnya berdasarkan jumlah pesan, jumlah traffic, dan jarak ya, estimasi. Dan Anda pasti familiar dengan ini. Ini adalah kalau kita ingin menentukan sesuatu dan pengaruh terhadap yang lainnya, itu kita menggunakan regresi ya. Nah, ini kita bisa modelkan. Nah, ini sudah biasa lah buat Anda ya. Ini adalah regresi linear ya. Jadi estimasinya itu kita pakai regresi linear atau regresi berganda juga ya, boleh. Pokoknya ini akan menghasilkan sebuah model ya. Ini harusnya ditambah error lagi ya. Nah, jadi kita ketika ada pesanan yang datang, kita lihat berapa jumlah pesanannya, traffic light-nya berapa, jaraknya berapa. Nah, kita bisa mengestimasi waktu tempuhnya ya berdasarkan data-data yang sudah kita punya. Nah, yang ini dia dalam bentuk rumus. Jadi estimasi itu luarannya atau outputnya itu adalah rumus ya. Kalau klasifikasi tadi kita sudah bicarakan, luarannya adalah decision tree ya, pola ya. Decision tree itu adalah pola atau aturan ya, rule dalam decision tree. Nah, ini estimasi, contoh estimasi yang lainnya. Jadi dalam ini itu, ini ada outputnya itu adalah formula ya. Formula. Jadi ini outputnya adalah formula. Oke. Kita lanjut forecasting ya. Ini forecasting itu biasanya untuk data-data time series ya. Anda sudah belajar hitung waktu ya. Jadi kita bisa lihat ada data time series, kita ingin namakan metode forecastingnya. Kalau kita kemarin pakai A5, nah kalau di sini contohnya adalah pakai ya, kita nanti akan belajar ini ya, neural network ya, jangan salah tiru. Nah, ini hasil estimasinya hasil forecastingnya. Jadi kita bisa lihat pola untuk beberapa tahun ke depan ya. Jadi yang ini adalah data aslinya, yang kuning ini adalah forecastingnya ya. Jadi kita bisa lihat errornya itu cukup sedikit ya. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi. Ini saya sudah contohkan tadi, cara membacanya sudah. Nah, klasifikasi ini kan hasilnya adalah decision tree. Decision tree itu sebenarnya dia adalah aturannya. Jadi kalau kita pakai fungsi if
status mahasiswa sama dengan status mahasiswa sama dengan mahasiswa and IP. Kita lihat sini, if status mahasiswa, jika ya, kita bahasa Indonesia saja, jika status mahasiswa bekerja dan IPS-nya itu lebih kecil dari 3,590, maka dia akan terhambat. Jadi dia rules ya. Nah, ini ada outputnya sudah sama. Nah, ini salah satu bentuk klasifikasi lain selain decision tree itu adalah sentimen analisis ya. Ini biasa dilihat untuk calon-calon birokrat atau calon presiden, calon gubernur, dan kita mau lihat analisis sentimen analisis dari masyarakat bagaimana. Misalkan si Mauricio Macri, ternyata masyarakat itu merespon dia positif 47%, negatif 53%, dan seterusnya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah clustering. Clustering ini ya, Anda bisa tahu, membagi ininya menjadi beberapa bagian ya. Clustering, jadi kita memisahkan mereka berdasarkan kategori. Ini salah satu clustering yang aktif, yang bosan, yang tidak senang, yang stres, dan seterusnya. Itu kita bisa klasterisasi ya. Nah, ini sama juga cluster. Kemudian asosiasi. Jadi sudah ada 5 ya: estimasi, forecasting, klasifikasi, klasterisasi, dan asosiasi ya. Ada 5 semuanya. Asosiasi itu ini biasa dipakai di supermarket ya, biasa ya. Supermarket besar ya, mereka biasa menggunakan asosiasi ya. Hasil ini kan datanya, yang beli hari Senin itu ada berapa orang, yang beli hari Selasa berapa orang, dan apa saja yang mereka beli, seterusnya ya. Nah, dari sini akan lahir asosiasi seperti ini ya. Jadi pada hari ini cara membacanya di sini. Jadi contohnya itu misalkan pada hari Kamis malam itu ada 1000 pelanggan yang sudah belanja di supermarket. Nah, 200 orang beli sabun. Dari 200 orang yang beli sabun itu ternyata ada 50 orang yang beli Coca-Cola misalkan. Jadi kita bisa buat association rule-nya. Jadi hasilnya ada rule, aturan ya. Jika dia membeli sabun mandi, maka dia akan membeli Fanta ya, dengan supportnya adalah 20%, dan confidence-nya itu tinggal kita bagi jadi 25% ya. Jadi apa akibatnya apa? Nanti kalau saya akan mengatur tempatnya untuk daerah ini, ternyata saya harus mendekatkan antara sabun mandi, misalkan di sebelah sana sabun mandi, sebelah sini Fanta ya. Karena setelah orang melihat sabun, dia dapat Fanta, dia beli ya. Begitu dia. Nah, kalau di dunia maya, kalau Anda lihat, Anda sudah belanja Shopee, Tokopedia atau apa saja, itu ada di bawahnya itu ya. Anda mungkin ingin melihat ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya, orang lain juga melihat ini ya. Jadi ketika saya sudah beli buku yang ini yang di atas, akan muncul rekomendasi buku-buku yang lain ya. Begitu juga di Shopee. Kalau misalkan Anda beli komputer atau beli HP, mungkin di bawahnya itu nanti akan ada rekomendasi kayak cas, mungkin kartu SD, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini ya. Mungkin tidak semua ya, mungkin Anda akan pelajari di tempat lain. Nah, ini bisa jadi kasus dalam skripsi Anda ya. Metode ya, bukan kasus, metode dalam skripsi Anda ya. Nah, estimasi itu ya yang biasa ini pasti tidak akan digunakan di skripsi ya. Anda bisa pakai neural network,
jaringan saraf tiruan. Deep learning ini adalah jaringan saraf tiruan dengan yang lebih dalam lagi ya. Kita akan pelajari itu. Kemudian forecasting ini kita akan pelajari neural network, deep learning. Jadi estimasi dan forecasting itu makanya orang sering samakan karena metode yang digunakan juga sama ya. Sama, cuman bedanya estimasi itu ada faktor-faktor lain ya. Kalau forecasting itu biasanya time series ya, itu dia cuman satu faktor ya, auto ya, jadi cuman dia dan dirinya sendiri, jadi cuman data hari ini dan data kemarin. Kemudian decision tree, nah ini kalau kita kayaknya akan belajar yang simpel saja kayak ID3 atau C40.5 yang C45 ya. Kemudian clustering ini yang akan kita pelajari di sini hanyalah K-means ya. Ini silakan kalau Anda ingin mengembangkan ini, bagus sekali untuk skripsi Anda nanti ya. Ada SOM, ada K-medois, Fuzzy K-means dan seterusnya ya. Association rule, association ini yang akan kita pelajari yang gampang saja, FP growth dan coefficient of correlation ya. Nah, kalau tadi estimasi itu ini adalah outputnya, pola, knowledge, pengetahuan yang dihasilkan. Jadi kalau estimasi dan forecasting itu menghasilkan rumus. Klasifikasi itu menghasilkan, kalau decision tree menghasilkan pohon keputusannya, klasifikasi ya. Kalau clustering menghasilkan korelasi ya, tingkat korelasi antara setiap daerah misalkan ya. Clustering itu adalah pemisahan nantinya ya. Oke, ini bukan latihan yang ini. Nah, sebagai penutup ada tugas buat kalian, tapi bukan itu, yang ini ya. Jadi ini tugas buat kalian. Tugasnya dikumpul minggu depan. Silakan buat tugasnya. Jadi tugasnya cuma gampang. Jelaskan menurut pendapat Anda pengertian data minim. Jelaskan menurut pendapat Anda mengapa kita perlu belajar data minim, dan jelaskan perbedaan 5 metode yang sudah saya jelaskan tadi ya, serta berikan contohnya. Nah, tugasnya ini nanti akan ditulis dalam bentuk makalah Times New Roman minimal 2 lembar ya, tapi bohong ya. Anda harus membuatnya dalam, saya akan bagikan kelompok yang anggotanya 2 orang. Anda akan membuat short video pendek ya. Kalau Anda tidak ngerti, itu kayak TikTok lah atau Reels kalau di IG sekarang ya. Buat TikTok atau video pendek. Nah, nanti hasilnya itu diupload di Instagram dan di tag di IG saya Isran Hasan, dan dengan hashtag meaning for dummies ya. Jadi di tag di IG saya setiap kelompok nanti. Nah, apa yang saya nilai ya, tentunya Anda buat videonya itu jangan video yang agak vulgar ya. Vulgar langsung ya. Jadi yang Anda buat yang normal-normal saja, short video ya. Tidak harus juga goyang-goyang ya. Pokoknya yang dinilai ada 2, yaitu kreativitas dan isi yang ada dalam video ya. Kreativitas dan isi ya, begitu ya. Semakin kreatif itu semakin bagus nilainya. Nanti nilainya itu akan saya komentar di IG-nya kalian ya. Nanti IG-nya kalian saya akan komentar, isinya itu adalah nilai kreativitasnya berapa dan nilai isinya berapa ya. Nah, nanti dibuat, jadi ini kan ada 3 soal ya, terserah kalian mau gabung
juga boleh, tapi tetap harus perhatikan isinya ya. Atau kalian mau buat dalam 3 video juga boleh ya. Jadi diupload satu kali ya, buat dalam 3 video boleh ya. Oke, jadi itu ya, itu saja dari saya untuk pertemuan pertama kita. Semoga di pertemuan selanjutnya kita akan bisa bertemu di dalam kelas ya, harusnya ya, karena harapannya ini kan lebih banyak praktikum nanti ya. Terus terang untuk yang saya kuasai itu ya, saya terus terang saja ini data mining itu yang sudah saya kuasai itu hanya bagian forecasting dan estimasi, itu kuasai betul. Nah, untuk klasifikasi, clustering, dan asosiasi saya tahu, cuman tidak seahli. Jadi mungkin kita belajar sama-sama ya untuk bagian itu. Oke, sekian dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam rangka Hari Statistik Nasional 2021, Badan Pusat Statistik ngadain TikTok dan Instagram Reels Competition dengan total hadiah 12 juta rupiah. Untuk kategori internal BPS, kalian tinggal bikin video sosialisasi data statistik dan dikemas semenarik mungkin. Untuk eksternal BPS, kalian bisa bikin video yang bertemakan pelajaran statistik.